Oke, hai semua. Oke, dalam video ini cikgu akan continue bab 8.2 part 2 lah. Oke, jadi dalam 8.1 cikgu sudah kasih bagi tahu, ajar sudah macam mana kita kira dia punya julat data dengan julat kuartil lah. Oke, jadi kedua-dua ni sangat berbeza lah in terms of data yang kamu digunakan untuk cari dia punya julat lah. Oke, jadi kalau kita recap balik, julat nih, dia ambil yang paling tinggi, pas tu dia tolak dengan yang paling rendah. Oke, jadi untuk julat kuartil. Oke, untuk julat kuartil, dia ini merujuk kepada Q3 tolak dengan Q1. Itu saja beza dia lah, julat dengan julat kuartil. Oke, jadi dalam video ini cikgu mau kasih ajar contohnya dalam data nih, biasanya dia akan ada dua jenis data lah. Satu jenis yang tidak melibatkan kekerapan, means dia punya bentuk dia akan jadi macam beginilah. Oke, satu lagi yang melibatkan kekerapan lah, yang macam begini. Yang macam beginilah. Sebenarnya kalau dicakap betul-betul lah, dua-dua cara nih, dia ni memang boleh digunakan dalam soalan yang berbeza, tapi kena tengok situasi. Jadi cikgu akan consider this as kaedah satu lah. Ini kaedah satu. Jadi yang ini ialah kaedah yang kedua. Jadi bila kamu mau pakai kaedah satu, bila kamu pakai kalau kekerapan kamu kecil, kamu boleh pakai kekerapan kecil, kamu boleh pakailah. Jadi untuk yang kaedah kedua, kamu pakai apabila kamu punya kekerapan dia sangat besar. Kekerapan besar baru pakai. Jadi macam mana kamu mau tengok dia punya kekerapan dia besar? Kita tengok sudahlah. Nampak nih, cikgu sudah bagi tahu kan skor nih, boleh bayangkan dia sebagai data. Manakala asal kamu nampak yang ada bilangan murid, bilangan orang begitu, ini merujuk kepada kekerapan ataupun frekuensi. Jadi untuk yang sini pun sama juga, yang ini data. Yang ini bilangan dia merujuk kepada kekerapan, frekuensi. Jadi coba kita tengok di sini, kekerapan kita cuma ada 4, ada 3, ada 2. Jadi kalau kita kira biasa sediakan, 4 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Jawapan yang kita akan dapat ialah 4 tambah 3, 7. 7 tambah 3, 10. Tambah lagi 2, 12. Jadi yang 12 nih merujuk kepada kita ada 12 data lah. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sajalah dia punya konsep. Jadi kalau kita tengok di sini, dia punya kekerapan sangat besar sudah. 15, 7, 9, 13. Jadi kalau kita semua tambah, kita akan dapat 44. That means dari 5 hingga 8 kamu kena tulis 44 kali lah. Jadi sangat panjang kamu punya data. Jadi itu sajalah masalah dia. Masa kamu menggunakan cara ini satu ataupun kedua. Jadi straightforward, kita akan masuk ke dalam dia punya soalan lah. Alright, jadi kalau kita tengok yang soalan di bawah, sebenarnya tadi cikgu ada buat rekaman juga untuk soalan 1 dengan 3, tapi ada masalah video dia corrupted, jadi cikgu terpaksa record yang baru lah. Jadi untuk yang soalan kedua nih, kita tengok ada bilangan pen. In this case, ini walaupun dia tulis bilangan, tapi dia merujuk kepada pen. Dia bukan macam bilangan murid. Kalau murid nih orang kan,
Jadi straight kita tengok, kita boleh tahu yang pen ini merujuk kepada data. Oke, jadi untuk bilangan murid ialah kita punya kekerapan. Kekerapan ataupun frekuensi. Oke, jadi untuk yang data yang kecil begini, kita boleh straightforward susunkan dia punya data dulu. Oke, jadi macam mana mau susun dia punya data? Tengok dulu yang begini dengan begini, yang begini dengan begini. Excuse. Oke, jadi untuk ini kita tengok bilangan pen. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Oke, jadi sesiapa yang ada 1 pen, dia ada 3 orang pelajar mempunyai 1 pen. Oke, jadi 1 pelajar ada 1 pen, ada 1 pelajar 1 pen, 1 pelajar lagi ada 1 pen. Oke, jadi yang ini kita boleh cancel sudah. Jadi yang kedua nih, oke, ada 5 murid yang mempunyai 2 pen. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini cancel. Oke, yang next one, ada 1 orang, 1 murid mempunyai 3 pen. Oke, jadi 3, 1 sajalah. Oke, jadi yang last one ada 2 orang yang mempunyai 4 pen. Jadi 1, 2. Oke, sekarang kita boleh buat saudara kita punya Q1 dengan Q3. Oke, jadi ingat macam soalan yang di 8.1, sebelum kita cari Q1 dengan Q3, kita kena tentukan Q2 dulu. Oke, jadi kita kena cari Q2. So, di mana Q2? Q2 adalah di tengah-tengah dataset kita lah. Oke, jadi kalau kita kira dia punya nomor di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 ialah nomor ganjil. Nomor ganjil. Oke, jadi kalau nomor dia ganjil, means dia ada nomor di tengah lah. Ada di tengah. Oke, jadi ini dia punya catch lah. Oke, jadi macam mana kita mau tengok dia punya nomor di tengah-tengah? Oke, kita tengok saja lah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi nomor 2 di sini. Oke, ini ialah kita punya nomor di tengah-tengah lah. So, ini ialah Q2. Oke, jadi kita pun pasti sudah yang ini ialah Q2. Jadi yang sebelah kiri ini, area di sebelah kiri ini merujuk kepada area untuk kawasan untuk Q1 lah. Ini kawasan saja, bukan Q1. Kawasan untuk Q1. Jadi yang sini ialah kawasan untuk Q3. Oke, mari cikgu kasih bagus-bagus dulu nota dia. Oke, cikgu ulang lagi. Yang ini kita punya area Q1. Jadi yang sini ialah kita punya kawasan Q3. Jadi yang 2 ini yang merujuk kepada Q2. Kita punya tengah-tengah. Oke, lepas kita segmenkan sudah, kita pun kena cari Q1 sudah. Sama dengan Q3, kita cuma mau cari yang di kawasan Q1 nih, di mana yang ada nomor yang di tengah-tengah lah. Jadi di sini ada 5 data. Jadi pastinya nomornya ganjil, mesti ada data di tengah. Jadi untuk ini tengah-tengah ialah nomor 1 lah. Oke, jadi ini merujuk kepada kita punya Q1. Begitu saja Q1. Oke, jadi yang ini cukup padam dulu. Oke, seterusnya kita tengok yang set di kawasan Q3. Oke, 5 nomor juga, means ada nomor di tengah-tengah. Jadi yang untuk ini nomor 3, nomor di tengah-tengah lah. Oke, jadi buat nota kita boleh cakap yang ini ialah Q3 lah. Itu saja. Oke, jadi Q3, Q1. Q1 kita boleh tulis sudah di sini. Bahwa nomor kita ialah 1 lah. Untuk Q3, dia nomor 3. Oke, jadi untuk julat antara kuartil, ingat saja, ini merujuk kepada beza. Oke,
Jadi beza untuk julat antara kuartir bermaksud Q3 tolak dengan Q1. Q3 tolak Q1. Oke, means kita akan dapat 3 tolak 1 sama dengan 2. Oke, yang ini pretty simple lah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis data yang melibatkan kekerapan yang lebih besar lah. Oke, jadi kalau kita tengok di sini, oke, kita nampak kekerapan dia sudah. Oh, bilangan murid ada 13, ada 8, ada 11, ada 12. Besar dia punya nomor. Oke, jadi jangan panik. Sama juga kita beza dia di sini, kita kena cari dia punya jumlah kekerapan dulu. Oke. Jadi kekerapan longgokan. Satu-satu kita tambah. Oke, jadi macam mana kita start? Oke, nampak yang 13 nih. Ini kekerapan kita kan. Jadi kekerapan longgokan nih bermaksud dia akan tambah saja. Dia akan tambah saja. So yang 13 nih, dia nomor pertama kan, tidak nomor yang mau tambah. Jadi saya bawa di sini 13. Oke, jadi kita pergi ke next station. Oke, 13 kawan di sebelah dia ialah 8. Jadi 13 tambah 8 kita dapat 21. Oke. Jadi sama juga continue lah. Jadi yang 21 kita bawa pergi ke 11. Tambah dia. Jadi 21 tambah dengan 11 kita dapat 32. Oke. Alright, jadi yang next one kita continue juga. Oke, bawa dia pergi ke 12 kawan dia. Kasih tambah dia. Jadi 12 tambah 32 kita dapat 44 lah. Oke, sekarang ingatkan nomor nih. 44 nih sangat penting. Sebab kita akan menggunakan kekerapan nih untuk kira kita punya Q1 dengan Q3 nanti. Oke, jadi untuk yang cerapan nih. Oke, cerapan nih dia merujuk kepada data untuk 145 dari data ke pertama sampai ke data berapa. Oke, jadi untuk yang ini, since kita tahu sudah yang di sini ialah data yang pertama kan, jadi kita tulis C1. Oke, sampai C ke 13. Tulis di sini sajalah 13 begini. Oke. Jadi cikgu tulis 13. Oke, jadi yang next one nih, sini 13. Next jam dia akan lompat ke sini, dia akan jadi tambah 1 sajalah. Jadi C 14. Oke, jadi sampai di sini, ya Pak, cukup padam dulu. Oke, jadi dari 14 sampai data yang kelas untuk 150 ialah 21 lah. Kita sudah kirakan tadi. Oke, jadi tulis ada di bawah C 21. Oke, jadi next one pun sama juga. 21 dia jump ke data next. Oke, jadi 21 tambah 1 ialah 22 lah. Oke, jadi yang first one di sini C 22. Oke, sampai data yang kelas. Oke, kita pun sudah kira yaitu 32 kan. Jadi tulis saja bawa di sinilah. Oke, jadi kita dapat 32. Oke, jadi yang next one tambah lagi 1, 32 tambah 1 kita dapat 33 lah. C 33. Sampai ke data yang paling last. Kita tahu sudahlah. Yang inilah 44. Jadi C 44. Oke, jadi kita habis sudah. Kita sudah arrange kita punya data sudahlah. Jadi yang lepas kamu buat cerapan, maksudnya kamu sudah buat step yang inilah. Kamu sudah susun nomor deh. Paling kecil sampai paling besar. Oke, jadi sekarang kalau untuk yang step ini, tadi kita kena cari Q2 kan. Oke, jadi untuk kaidah ini, kita tidak perlu cari Q2. Kita boleh direct cari kita punya Q1 dengan Q3. Oke, jadi sebelum ini, cikgu pun pernah mention kan, Q1 dia merujuk kepada kedudukan 1/4. Manakala Q2 adalah di tengah ataupun 2/4
ataupun 1/2. Oke, jadi untuk Q3 dia merujuk kepada 3/4. Kedudukan. Oke. Jadi sekarang coba kita tengok di sini. Kita cari dulu kedudukan Q1. Oke, kedudukan Q1. Oke, jadi kedudukan Q1 kita boleh ambil jumlah kekerapan longgokan. Ini yang last nomorkan. Oke, jadi 44. Oke, kedudukan dia ialah di 1/4. That means kita kena darab lah. Darab 1/4. Jadi kita akan dapat 11. Ini 11 ni adalah kedudukan dia. Oke. Kedudukan apa? Kedudukan cerapan lah. Jadi C11. Oke, jadi kita tengok C11 ni jadi antara C1 dengan C13. Oke, jadi sekarang apa yang kita kena buat ialah kita tengok dia punya data nih, dia merujuk kepada apa. Oke, jadi untuk C1 yang ini, oke, jadi dia punya data ialah 145. Oke, jadi Q1, untuk Q1 ini data dia. Oke, data Q1 merujuk kepada 145 cm. Oke, sekarang kita cari lagi kedudukan untuk Q2. Kedudukan Q3, sorry, bukan Q2. Oke, sama juga ambil yang total kekerapan longgokan, jadi 44. Oke, sekarang kedudukan Q3 merujuk kepada 3/4. So, kita kena darab 3/4. Oke, jadi kalau cikgu kira, oke, 44 bagi dengan 4 dapat 11. Jadi kita boleh dapat 33 lah. Oke, 33 dia merujuk kepada C33. Oke, jadi kalau kita tengok di sini C33 jadi around sini kan. Jadi sini kan. Nih, sini pun ada 33 sudah. Oke, jadi sama juga lah. Tahu sudah dia punya area di sini. Di sini cukup buat begini saya lah. Oke, kita tengok dia punya data di atas. Siapa dia punya data? Oke, data nih dia merujuk kepada 160. Jadi data Q3 merujuk kepada 160 cm. Oke, jadi final step. Senang sudah sekarang. Kita tahu Q3 dengan Q1 sudah. Jadi julat merujuk ke julat kuartil. Julat kuartil sama saja dengan beza. Kita ambil yang Q3 tolak dengan Q1. Oke, jadi dia akan jadi sama dengan 160 tolak dengan 145 cm. So, jawapan kita akan dapat 15 cm lah. Oke, jadi itu sajalah untuk video ini.